Jepang merupakan negara yang kerap menarik perhatian karena kebiasaan masyarakatnya yang unik. Kebudayaan mereka juga tetap terjaga sehingga terkadang menghadirkan rasa penasaran. Berikut akan dibahas mengenai fakta Jepang yang menampilkan identitas sekaligus menjadi pembeda dengan negara lain. Bahkan ada yang dianggap biasa di Jepang namun tabu di negara lain. Usia persetujuan. Usia persetujuan ini mengarah pada penyetujuan atau penolakan bagi seorang perempuan untuk melakukan hubungan enak-enak. Konsep usia persetujuan ialah memberi persetujuan, namun didasarkan pada seseorang yang dinyatakan sudah dewasa dan memiliki kapasitas. Hal inilah yang mengacu pada usia perempuan tersebut. Di setiap negara di dunia, memiliki batasan usia yang beda-beda. Usia persetujuan di Amerika Serikat misalnya berada di antara usia 16 hingga 18 tahun tergantung di negara bagian mana ia berada. Di Inggris dan Korea Selatan, usia yang diperbolehkan adalah 16 tahun. Di Prancis 15 tahun, sementara 14 tahun berlaku di Tiongkok, Jerman dan Italia. Di Indonesia sendiri, usia persetujuan tidak diatur secara terperinci. Pasal 287 KUHP hanya mengatakan bahwa anak di bawah 15 tahun dilarang melakukan hubungan intim. Namun lain halnya dengan Jepang. Mereka mengambil patokan angka 13 tahun. Ini didefinisikan sebagai usia di mana seseorang dianggap mampu menyetujui aktivitas intim dan persetujuan tersebut dianggap sah secara hukum. Sedangkan yang masih di bawah umur secara hukum dianggap sebagai korban pelecehan seksual atau pemerkosaan. Belakangan, Komite Kementerian Kehakiman Jepang mempertimbangkan usia persetujuan naik ke usia 16 tahun. Menikahi sepupu. Menikahi sepupu bukanlah sesuatu yang dilarang secara agama. Namun sudah menjadi rahasia umum bila menikahi kerabat dekat termasuk sepupu pertama dapat menimbulkan risiko cacat bawaan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, tidak heran jika sejumlah negara menganggap hal tersebut ilegal. Menariknya, meski sejumlah negara menganggap hal tersebut ilegal, namun tidak dengan Jepang. Ada sesuatu yang membuat pernikahan antar sepupu di Jepang tetap langgang, yaitu karena warisan dan tradisi. Orang-orang yang tinggal di desa bernama Ainokura sangat bangga dengan warisan kerajaan dan tidak ingin mencemari garis keturunan mereka dengan bergaul dengan rakyat jelata. Sejalan dengan itu, penduduk desa Kurotani juga tidak akan menikah dengan orang luar demi merahasiakan teknik pembuatan kertas mereka. Peristiwa sejarah dan bencana alam seperti kebakaran, banjir dan kelaparan telah mempengaruhi perkawinan sedarah di desa-desa Jepang. Sebab, hanya sedikit orang yang masuk atau keluar dari desa selama masa-masa seperti itu. Meskipun pernikahan antar sepupu masih legal, namun di Jepang mengalami tren penurunan yang tajam sejak sekitar tahun 1967. Pencemaran nama baik. Tulisan berjudul World Trends in Freedom of Expression and Media Development yang diterbitkan UNESCO menyebut bahwa di tahun 2012, setidaknya 21 negara telah secara penuh melakukan dekriminalisasi pidana pencemaran nama baik. PBB bahkan sudah merekomendasikan menghapus aturan pencemaran nama baik dalam aturan suatu negara. Lalu bagaimana dengan Jepang? Alih-alih menghapus, Jepang justru memperketat sistemnya. Pemerintah Jepang mengamandemen hukum pidana mereka pada 30 Juni 2022, di mana pelaku penghinaan secara daring dapat dipenjara maksimal 1 tahun atau didenda 300.000 yen, atau setara dengan 32 juta rupiah. Penerapan aturan ini sempat menjadi kontroversi. Pihak oposisi menilai, aturan ini dapat menekan kebebasan berekspresi dan mengkritik orang-orang yang berkuasa. Peraturan ketat merokok. Peraturan yang satu ini bisa menjadi kabar gembira bagi mereka yang tidak merokok, dan merupakan kabar tidak menyenangkan bagi mereka yang merokok. Bagaimana tidak, Jepang merupakan negara yang punya aturan ketat terkait rokok, khususnya di ruang-ruang publik.
Jadi, jangan heran jika kalian ke Jepang dan mendapati petugas yang aktif berpatroli demi memperketat aturan tersebut. Ini termasuk melarang masyarakat merokok di tempat umum. Merayakan ketelanjongan. Sumber air panas alami yang dikenal sebagai onsen sudah dikenal di seluruh dunia. Bisa digunakan untuk pribadi maupun umum. Bagi warga Jepang, sumber mata air kaya mineral yang dipanaskan oleh aktivitas gunung berapi alami ini merupakan pilihan mewah. Sebab, di tempat inilah semua generasi dan profesi berbaur menjadi satu tanpa mengenal latar belakang. Ketika mandi, melepaskan pakaian juga menjadi simbol melepaskan status sosial. Pemandian air panas juga punya peran khusus pada tatanan masyarakat Jepang, yakni sebagai tempat bersantai, bersosialisasi, dan tempat di mana ketelanjongan tidak memalukan, melainkan diterima. Anak-anak akan dibawa ke sento begitu mereka bisa berjalan untuk diperkenalkan pada dunia yang langka, di mana ketelanjongan diterima. Di tempat inilah, setiap bentuk dan ukuran setiap bekas luka dan kerutan di perut akibat melahirkan atau obesitas dibiarkan terbuka. Berhubungan intim sebagai sesuatu yang luhur. Ketika di negara lain, membicarakan hubungan intim adalah tabu. Namun di Jepang, hal tersebut dianggap sebagai sesuatu yang luhur. Meskipun tidak seterbuka orang barat dalam urusan intim. Nyatanya, hubungan badan dianggap sebagai bentuk prokreasi dan lambang kesuburan oleh mereka. Hal tersebut tercermin dari berbagai tradisi kuno Jepang yang berkaitan erat dengan hubungan intim. Bisa dilihat dari sejumlah festival yang menghadirkan patung kejantanan laki-laki. Seperti pada pelaksanaan Honen Matsuri dan Kanamara Matsuri. Kemudian ada Onda Matsuri yang merupakan festival kesuburan tertua di Jepang dengan ritual intim publik di kuil Asukani Imasu. Di kuil ini, kita bisa menemukan sepasang patung batu berbentuk alat kelamin laki-laki dan perempuan. Jepang juga punya beberapa kuil yang menyembah payudara perempuan. Dua di antaranya adalah Ryonji atau lebih dikenal dengan nama Mama Kanon Temple dan Jison-in. Di halaman kedua kuil ini terdapat banyak sekali patung, boneka, atau jimat berbentuk payudara perempuan. Selain itu masih ada Ososo Matsuri yang secara harfiah diartikan sebagai festival vagina. Geisha adalah seniman. Kita pasti setuju jika geisha atau geiko merupakan sesuatu yang sulit dipisahkan dengan identitas Jepang. Sayangnya masih banyak orang yang memandang geisha keliru dan menyamakan kedudukannya sebagai pekerja enak-enak atau PSK. Padahal geisha bukan PSK. Tidak selalu membubuhkan bedak tebal berwarna putih di wajahnya. Bahkan geisha tidak selalu perempuan. Ya, sejatinya geisha adalah seniman sekaligus penghibur tradisional Jepang. Biasanya mereka memainkan alat musik gesek. Kemudian ada juga yang terkenal karena mengubah musiknya sendiri. Beberapa di antaranya juga punya nama setelah merancang tarian. Namun, tidaklah mudah untuk mendapatkan status tersebut. Sebab mereka harus bekerja keras mengasah bakat artistiknya, berlatih memainkan musik, dan menari selama bertahun-tahun. Rata-rata seorang perempuan menempuh banyak pelatihan selama 5 tahun atau lebih, sebelum ia diizinkan untuk menyebut dirinya seorang geisha. Geisha dipekerjakan untuk menjamu pelanggan laki-laki. Bergiliran dengan PSK kelas tinggi yang disebut oiran. Para geisha bertugas memainkan musik, menari, dan menggoda para laki-laki agar mereka tetap terhibur. Sambil mereka menunggu kedatangan oiran. Demikianlah beberapa fakta menarik dari negara Jepang. Jika kalian ada pendapat lainnya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. Kami sangat menghargai pendapat dan masukan dari kalian demi kemajuan channel ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.